Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 UIN Ki Haji Ahmad Siddiq, Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UKIN di kelas 12 JB2 dengan tema pokok ketentuan waris di dalam Islam. Mari kita saksikan video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 JB2, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh jadi ilmu yang bermanfaat. Dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan, Nak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Bapak absen terlebih dahulu untuk meningkatkan kedisiplinan. Kalian bisa lihat di kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Raihan. Kenapa Raihan? Sakit. Rina Dian Jamila. Kenapa Rina? Sakit. Sakit juga. Terus ada lagi? Sakit juga. Mari kita doakan, mudah-mudahan 3 siswa dan siswi ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum dilanjut, mari kita yel-yel dulu, yel-yel kebanggaan kita bersama SMK Negeri 1 Panji untuk meningkatkan semangat kita di dalam belajar. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Panji tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 JB2, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama. Masih ingat? Pada pertemuan yang lalu kalian belajar tentang apa? Jenazah. Merawat jenazah. Apa kewajiban kita terhadap orang yang telah wafat? Memandikan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, jika pada pertemuan yang lalu kalian telah belajar tentang bagaimana merawat jenazah, maka pada hari ini kalian akan belajar tentang peninggalan mayit, jenazah, atau yang lebih dikenal dengan waris, ketentuan waris di dalam Islam. Baik, Bapak akan menampilkan video dan kalian mengamati, mencermati, dan kemudian memberikan pendapat tentang video berikut ini. Ini warisan dengan bukti apa ini ya? Yang sekiranya yang
Ini saya sebenarnya sudah urus persoalan itu. Ini saya dipanggil oleh kakak gara-gara warisan ini. Ini warisan yang sama, padahal dia anak angkat, bukan anak kandung kami ini semua anak kandung. Dia maksa untuk menyelesaikan kasus warisan ini karena tidak mendapatkan harta warisan. Ya, kami tahu pasal saudara sepakat ini karena anak angkat, bukan anak kandung. Setelah ini kalian akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap video yang Bapak tampilkan. Next, sekali lagi. Tanggapannya mengenai video ini. Oh, jangan ke sini dulu. Iya, makanya apa tanggapan kalian terhadap video yang pertama? Nah, terus apa tanggapan video yang kedua lagi? Baru sampai masuk lanjutkan dah. Setelah itu lanjutkan ke materi saya. Dan kita sebagai saudara-saudara Doge menuntut transparansi serta pembagian harta warisan Doge segera dilakukan. Bertolak belakang dengan realita. Baik, anak-anakku, kalian tadi sudah melihat dua video. Bapak hari ini minta kalian untuk memberikan tanggapan terhadap video yang pertama. Kira-kira dalam video yang tadi itu apa penyebab terjadinya pertentangan, debat kusir antara anaknya? Kira-kira karena apa tadi? Warisan. Karena persoalan warisan. Yang kedua, video yang kedua, tetap perebutan warisan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Islam datang mengatur bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah, sholat, puasa, bahkan juga tentang harta warisan. Jika kita benar-benar mengikuti aturan Islam tentang warisan, maka tidak akan ada pertentangan dan percekcokan seperti sebagaimana yang ada di dalam video tadi. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama dan harapannya, tujuannya dari pertemuan pada kali ini, kita Bapak lanjutkan ya. Apa tujuan kemudian dari belajar kita bersama tentang waris itu? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kalian nanti bisa atau mampu meyakini ketentuan waris dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, adanya kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris di dalam Islam. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan dalil-dalil waris dalam Islam dengan benar. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah dapat menyebutkan hikmah-hikmah waris yang ada di dalam Islam. Baik, kita lanjut. Mawaris, kelihatan ya? Ya. Mawaris berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan mawaris. Ilmu yang mempelajari mawaris disebut ilmu faraid. Nah, jadi ketika ada orang yang meninggal, ya, meninggalkan harta, di samping itu juga misalnya suami meninggalkan istri, orang tua, anak, dapat bagian berapa, dapat bagian setengah, dapat bagian 1/6, 1/8 dan semacamnya. Sehingga nanti akan terbagi secara adil lah. Ilmu untuk membagi harta warisan atau tirkah peninggalan harta mayit itu disebut ilmu faraid. Kita lanjut. Kemudian sudah barang tentu ilmu faraid itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Agar pembagian warisan dilakukan secara adil,
ahli waris. Tidak merasa dirugikan sehingga tidak akan terjadi perselisihan atau perpecahan di antara ahli waris karena pembagian waris sudah rata adil. Tidak sebagaimana yang ada di video tadi. Karena yang tadi tidak menggunakan waris di dalam Islam. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, di dalam waris yaitu yang pertama sebab-sebab yang berhak memperoleh harta warisan. Jadi ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Jadi tidak semua ahli waris itu adalah yang ditinggalkan oleh mayit itu namanya. Misalnya suami wafat, istrinya ini namanya ahli waris, anaknya namanya ahli waris. Ada sebabnya. Misalnya yang pertama ada 4, yang pertama adalah kekeluargaan. Jadi yang misalnya ini yang wafat ayahnya, berarti anaknya dapat, cucunya dapat. Kalau ibunya meninggal, ayahnya dapat, dan seterusnya. Yang kedua karena perkawinan. Jadi memang tidak ada hubungan darah dengan istri misalnya, tapi karena suatu perkawinan dia juga berhak mendapatkan harta warisan. Berikutnya wala. Wala itu budak. Jadi budak yang dimerdekakan. Nah, hari ini sudah tidak ada lagi wala itu. Ini yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, budak belian. Kemudian pembunuh. Jadi sekalipun anaknya sendiri misalnya, kemudian membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Karena dia sebagai pembunuh. Kemudian murtad. Murtad artinya riddah, keluar dari agama Islam. Baik anak-anakku, berikutnya Bapak akan bagi beberapa kelompok untuk melakukan pendalaman materi, pengayaan, kemudian kalian akan presentasi. Di sini ada berapa siswa? 35. Kita akan bagi 3 kelompok. Di kelompok pertama ya, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, kelompok yang pertama ini tentang pengertian waris. Yang kedua, kelompok kedua tentang dalil-dalil mawaris. Kelompok yang ketiga tentang hikmah-hikmah mawaris. Bapak persilahkan kalian menggunakan sumber-sumber yang ada, pembelajaran yang ada, boleh pakai buku paket, boleh pakai LKS, bahkan kalian boleh browsing dengan berkelompok. Ya. Silakan Bapak beri waktu 15 menit untuk kalian mencari di sumber-sumber, baik di LKS, di buku paket, atau kalian bisa browsing, bisa di YouTube dan lain semacamnya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan dipersiapkan nanti untuk maju ke depan. Waktunya 15 menit. Persilahkan. Mau ke kamar mandi? Boleh, boleh. Silakan yang mau ke kamar mandi tidak apa-apa. Dipakai apinya. Apa? Boleh, boleh. Di mana saja Bapak persilakan, di bawah boleh, di atas boleh. Yang kalian merasa nyaman di atas misalnya silahkan, di bawah juga silahkan. Ya? Tadi itu sudah ditentukan warisan. Saya kok dipindah ke ahli. Ya. Gimana? Mbak Le, menarik Pak. Ini benar. Yang itu.
Baik, apakah sudah selesai ya? Ya, kalian akan maju ke depan, perwakilan dari kelompok masing-masing, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Tapi sebelum itu, mari kita ice breaking dulu untuk menambah semangat di dalam kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kalian. Baik, silahkan tangannya di atas. Semuanya yang di barat sana, belah kiri Bapak tangannya di atas. Jadi ini disebut prikitiu ya, permainan prikitiu ya. Jadi tangannya nanti ya, perhatikan Bapak 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan, kanan kalian. Tuh 2, 3, tuh 2, 3. Kemudian tangan kalian dekatkan dengan mulut, kemudian bunyi. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kemudian setelah mencapai ke mulut kita lalu menyebutkan begitu. Siap? Oke, tangannya di atas. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Saya lagi yang semangat. 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Sekarang terakhir, 4 kali ke kanan, 4 kali ke kiri. Kanan, 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 kanan. Kiri, kiri, kiri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anakku, sudah selesai, sudah melewati dari 15 menit. Maka saatnya kalian untuk presentasi di depan. Kami persilahkan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari pendalaman materi, menggali dari sumber-sumber yang banyak untuk disampaikan di depan kelas kalian. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok 1 ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Salawati Soleha dari absen 20. Kami di sini ingin menjelaskan tentang pengertian warisan. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak seperti keluarga keturunan lurus, disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak. Apakah ada pertanyaan? Ada. Sebutkan nama dulu dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Sejarikia, absen 28 dari kelompok 2. Bertanya, bagaimana jika tidak ada ahli waris? Harta warisannya dikasih ke siapa? Diserahkan kepada negara atau baitul mal yang untuk kemaslahatan orang Islam. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan.
Dilanjutkan kelompok kedua. Saya persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Siti Olivia dari absen 28. Di sini kami akan membacakan satu dalil dan satu hadis tentang warisan. Yusikumullahu fi awladikum lil-dzakari mislu haddil unsayayn. Fa in kunna nisaa'a fawqa ithnatayni falahunna thuluthu ma tarak. Fa in kanat walidatan falaha nisfu wa tariku bi wahidin minhuma thuluthu mimma tarak. Minhuma thuluthu mimma tarak in kana lahu walad wa in lam yakul lahu waladun warithuhu abuhu falyumni thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun faliumni آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Arti dari dalil tersebut adalah Allah mengisyaratkan atau mewajibkan kepadamu tentang bagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayar utangnya orang tuamu dan anak-anakmu. Sekian dari kami, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hikmah dari mawaris. Yang pertama, dapat menghindarkan umat muslim dari terjadinya persengketaan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan. Yang kedua, dapat mewujudkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. 3. Menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggalkan anggota keluarganya. Yang kelima, dapat menghindarkan umat muslim dari timbulnya fitnah, sebab salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan berkah kebaikan dari pembagian harta warisan tersebut. Mungkin ada yang mau bertanya? Ayo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Salawatus Soleha dari kelompok 1 nomor absen 20. Bagaimana jika ahli waris tidak menyelesaikan harta warisan dengan ilmu faraid atau ketentuan hukum Islam? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
1. Saya dari kelompok 1. Jika tidak ada yang menanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Anak-anakku, sudah semuanya, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju ke depan, maka Bapak minta kalian untuk membuat satu kesimpulan tentang yang telah kalian laksanakan tadi, ditulis di buku kalian tadi itu, kemudian dikumpulkan ke Bapak. Ya. Di samping itu, ya Bapak akan bagikan di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab, ya. Nanti juga akan dikumpulkan. Terima kasih, Pak. Ya, belum ya? Kemudian dikerjakan selama 1 jam, ya. Setelah itu belum. Kemudian dikumpulkan. Pak, ini kerjakan. Pak saya, Pak. Ya. Waktunya sudah habis, ya. Nanti dikumpulkan, tapi dikumpulkan, dijadikan satu dan dikembalikan. Ini juga sekaligus yang tadi, ya, kesimpulan sudah semua sudah. Paling terakhir Bapak minta kalian membuat satu refleksi tentang pertemuan kali ini, kemudian hasil refleksi itu kalian kirim di GCR kelas 12 JB2, PAI kelas 12 JB2. Agar ilmu yang bermanfaat, agar ilmu yang kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri belajar. Silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.